Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norman Desi Haryono dengan NIP 2020 12 1992 07 17 1021. Saya merupakan dosen dari Prodi Bioteknologi Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan membuat video pengajaran terkait untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen, yakni gelombang 1 tahun 2025. Nah, untuk mata kuliah yang akan saya bawakan nanti itu berjudul Struktur Fungsi Makromolekul atau yang sering kami singkat sebagai SFM dengan kode mata kuliah NBTK 236114. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Biotek pada semester 3 dengan prasyarat yaitu kimia gugus fungsi yang mereka selesaikan di semester 2. Mata kuliah ini disajikan oleh program studi bioteknologi Sains Terapan FMA UM tentu saja. Dan berikut adalah standar capaian pembelajaran lulusan yang harus mahasiswa capai setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu adalah mampu menyampaikan gagasan menggunakan konsep bioteknologi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan secara tepat pemanfaatan biodiversitas tropika di bidang bioteknologi industri, kesehatan dan lingkungan berdasarkan analisis data dan informasi dengan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang bangga dan menghargai keanekaragaman Indonesia. Nah, selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dari topik yang akan saya berikan nanti untuk mahasiswa. Karena nanti saya akan berikan topik mengenai karbohidrat, ya ini monosakarida, ya jadi mahasiswa eh, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu CPMK-nya tentu saja adalah memahami hubungan antara struktur dan fungsi dari karbohidrat itu sendiri. Nah, untuk sub CPMK-nya, ya ini adalah capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa pada pertemuan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengetahui nomenklatur karbohidrat, yang kedua membedakan pengelompokan monosakarida, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan stereokimia dari monosakarida. Untuk materi pembelajaran yang akan saya bawakan, yang pertama adalah tinjauan umum mengenai karbohidrat, yang kedua adalah pengelompokan karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida, dan yang ketiga adalah stereokimia monosakarida. Sementara untuk sistem dan eh, prosedur pembelajaran, eh, saya akan menggunakan sistem sinkronus, yaitu tatap maya menggunakan online meeting platform atau Zoom. Dan untuk proses pembelajarannya, saya kombinasikan antara ceramah, diskusi, dan juga nanti akan ada penugasan mandiri. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini sendiri, ya, jadi mata kuliah SFM ini adalah menggunakan metode case-based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis kasus, karena ini merupakan salah satu mata kuliah dasar, sehingga penyelesaian kasus menggunakan konsep-konsep dasar itu yang akan kami tekankan kepada mahasiswa, sehingga di sini bobot yang paling tinggi adalah dari tugas. Ya, jadi dari tugas itu kami akan menilai bagaimana mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah kami berikan untuk menyelesaikan suatu kasus eh, sederhana yang tentu saja relate dengan masalah yang ada. Nah, kemudian bobot selanjutnya adalah aktivitas partisipatif 15%. Nah, jadi kami harapkan mahasiswa juga dapat berinteraksi atau berpartisipasi selama proses pembelajaran. Kemudian untuk UTS dan UAS bobotnya sama yaitu 25%, dan yang terakhir yang paling kecil adalah sikap yaitu 5%. Nah, mengikuti aturan yang diselenggarakan oleh UM, maka minimal kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti UAS adalah 75% dari total kegiatan perkuliahan. Dengan nanti nilai akhirnya tentu saja adalah penjumlahan dari persentase dari bidang-bidang atau dari bagian-bagian penilaian. Sehingga nilai akhirnya didapat dari rata-rata nilai aktivitas dikalikan 15%, kemudian rata-rata tugas dikalikan 30%, nilai UTS dikalikan 25%, dan nilai UAS dikalikan 5%, dan nilai sikap dikalikan 5%. Nah, dari nilai akhir tersebut, maka kemudian akan dapat dikonversi ke skor akhir mata kuliah. Jadi, di sini adalah tabel skor konversi mata kuliah yang merujuk pada pedoman pendidikan UM tahun 2020, bahwa untuk nilai A, ya, nilai A atau untuk nilai angka IP-nya adalah 4, itu taraf penguasaannya antara 85 sampai 100, diikuti A minus 80 sampai 84, dan seterusnya. Nah, nanti nilai ini yang akan kemudian berkontribusi begitu ya terhadap IP sementara IPS ya mahasiswa di semester 3, dan tentu saja nanti berkontribusi juga terhadap IPK kumulatif.
Baik. Eh, Sekarang saya akan memperagakan proses pengajaran untuk mata kuliah struktur fungsi makromolekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa. Waalaikumsalam Selamat sore, Kakak. Oke, sore, baik. Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi ya di mata kuliah struktur fungsi makromolekul atau SFM. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas topik yang baru ya. Jadi adalah kemarin kalian sudah menyelesaikan topik sebelumnya yaitu mengenai asam nukleat dan juga protein. Nah, di sini kita akan masuk ke molekul yang baru yaitu monosakarida ya. Nah, sebelum kita masuk apa itu monosakarida, maka kita akan membahas hal yang lebih umum dulu. Nah, kalau monosakarida kalian sudah sering dengar gitu ya, dia merupakan gula gitu. Nah, kalau gula juga kalian sering eh, mengkorelasikan dengan apa yang kita sebut sebagai karbohidrat. Kalian sudah pasti tahu apa itu karbohidrat gitu ya, walaupun mungkin definisinya masih sederhana dari pengetahuan yang kalian dapatkan waktu di bangku SMA. Nah, karbohidrat sendiri itu sebenarnya adalah eh, satu biomolekul ya, salah satu biomolekul dari 4 biomolekul yang ada. Nah, jadi kemarin sesuai yang saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa kalian sudah mempelajari 2 biomolekul yang lain, yaitu asam nukleat dan juga protein. Nah, maka di sini kalian akan belajar mengenai biomolekul ketiga, yaitu karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat sendiri, sama seperti 2 biomolekul lainnya, itu adalah polimer. Ya, jadi kalau polimer tentu saja nanti akan tersusun atas monomer gitu ya. Makanya eh, monomer penyusun dari karbohidrat nanti kita sebutnya sebagai monosakarida. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata karbohidrat gitu ya, mungkin apa yang terbersit di dalam pikiran kalian adalah eh, pangan gitu ya atau nasi mungkin gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga korelasi antara karbohidrat dengan apa yang mungkin sudah kalian pahami selama ini adalah bahwa karbohidrat itu equal ya dengan energi gitu kan. Jadi bayangannya kalau kita bicarakan karbohidrat itu kita sedang membicarakan energi gitu. Nah itu betul gitu ya dalam konsep yang luas memang karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi gitu kan. Nah kenapa demikian? Karena nanti karbohidrat yang tadi saya bilang bahwa itu adalah polimer akan dicerna di dalam tubuh. Nah apa yang terjadi gitu kan kalau kemudian karbohidrat dicerna dalam tubuh menggunakan metabolisme glikolisis misalnya. Nah, karbohidrat nanti akan diurai menjadi glukosa, ya, salah satu monosakarida. Kalaupun nanti karbohidrat itu dipecahnya berupa bentuk lain, monosakarida lain, gitu ya, selain glukosa, maka biasanya monosakarida tersebut akan diubah ke dalam glukosa lagi sehingga bisa masuk ke dalam glikolisis dan menghasilkan ATP. Di mana ATP kalian sudah familiar juga bahwa itu adalah sumber energi. Nah, pertanyaannya adalah kemudian dari mana sih sebetulnya karbohidrat itu ada gitu ya. Nah, di sini ada bagan eh, yang cukup menarik gitu ya bahwa kita akan menarik gitu, menarik asal usul sumber karbohidrat itu dari mana. Nah, silakan coba kalian lihat gambar di sini, kira-kira ada yang mau berpendapat apa yang dimaksud dari diagram ini? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Dek Haikal. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan gambar ini, karbohidrat itu dihasilkan dari proses metabolisme tumbuhan, yaitu anabolisme yang biasanya kita kenal dengan sebutan fotosintesis. Nah, di mana energi matahari akan dimetabolisme oleh tumbuhan menggunakan bahan-bahan seperti CO2 dan H2O. Jadi ada unsur C dan H. Melalui proses fotosintesis akan dibentuk karbohidrat yaitu C6H12O6 dan O2. Nah, pada saat tumbuhan dikonsumsi oleh organisme seperti manusia ataupun hewan, maka akan terjadi perpindahan energi dalam bentuk glukosa. Oke, ya, terima kasih Mas Haikal. Ya, jadi jawabannya cukup lengkap gitu ya. Jadi
karena kita membicarakan bahwa tadi kalian sudah tahu karbohidrat adalah sumber energi, kalian juga sudah belajar apa yang disebut sebagai hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sehingga proses asal-usul karbohidrat itu sebetulnya adalah proses perubahan energi dari sumber energi utama, yaitu apa? Matahari, gitu ya. Nah, di sini ada matahari. Kalau kalian lihat, di mana matahari kan sumber energi yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik, ya, yang sampai ke bumi, misalnya dalam bentuk sinar visible. Nah, sinar visible ini akan digunakan tanaman untuk membentuk sumber energi yang lain, gitu. Jadi artinya mengkonversi dari energi matahari menjadi energi kimia, dalam hal ini adalah glukosa, gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita makan tanaman dan kemudian kita memiliki atau mengkonsumsi cukup glukosa, ya, maka kemudian sisa glukosa itu nanti akan dapat disimpan di dalam bentuk glikogen. Nah, nanti untuk detail bagaimana proses itu dapat terjadi, nanti mata kuliah lain, gitu ya. Nanti di semester depan kalian akan belajar metabolisme. Nah, di sini kalian harus belajar dulu bagaimana dasar-dasarnya terkait dengan strukturnya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada fungsi yang kedua, ketiga, dan keempat, ya, karena karbohidrat memiliki empat fungsi yang utama. Oke. Ya, jadi kalau kalian ingat, gitu ya, di mata kuliah genetika yang yang kalian juga sedang pelajari di semester ini, gitu ya. Fungsi yang kedua di sini adalah sebagai penyusun materi genetik. Ya, jadi kalau melihat di sini kalian sudah tahu di situ ada fosfat dan kemudian di sini ada tulisan basa, gitu ya. Nah, sisa yang menghubungkan antara fosfat dan basa ini adalah gula. Ya, kalian sudah paham bahwa DNA atau RNA itu disusun dari nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun atas fosfat, gula, dan basa. Nah, tetapi bentuk gula yang untuk menyusun dari DNA dan RNA itu sendiri adalah gula ribosa. Nah, di mana kalau struktur ini itu penyusunnya RNA karena gulanya ribosa. Sementara kalau DNA nanti menggunakan gula deoksi. Kalau untuk DNA nanti OH di sini itu akan eh, hilang, gitu ya. Nah, itu nanti terkait dari kestabilan RNA dan DNA itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang ketiga dari karbohidrat, kalau kalian lihat di sini, itu sebagai salah satu penyusun membran, ya. Nah, jadi contohnya di sini ada membran sel dari bakteri. Kalau kalian lihat di sana, ya, selain ada lipid, ya, karena mayoritas lipid, mayoritas membran itu disusun atas lipid, ternyata dimodifikasi juga dengan karbohidrat, yaitu di sini adalah polisakarida. Nah, jadi banyak protein-protein atau lipid-lipid yang nanti dapat berfungsi itu setelah kemudian dimodifikasi dengan glukosa. Contohnya apa? Jadi eh, kalau kalian nanti belajar pensinyalan sel, gitu ya, kalian akan belajar bagaimana proses signaling menggunakan reseptor. Nah, reseptor-reseptor tersebut kebanyakan adalah modifikasi protein dengan glukosa atau karbohidrat, gitu. Nah, yang ketiga di sini, sorry, yang keempat, fungsi utama dari karbohidrat, kelihatan nggak sih dari kalian? Terlihat Bapak. Silakan Bapak. Kira-kira apa, Dek, fungsinya di sini? Sebagai ini Pak, penyusun organisme secara struktur. Oke, ya. Jadi di sini itu sebetulnya adalah gambar dinding sel, ya. Jadi karbohidrat itu juga berperan dalam menyusun struktural. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini ternyata dinding sel juga tersusun atas hemiselulose, di mana selulose ataupun nanti misalnya lignin itu membantu membentuk struktur dari tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke monosakarida itu sendiri, ya. Nah, jadi monosakarida tadi sudah saya bilang adalah monomer penyusun dari karbohidrat. Kalau kalian lihat di sini, ya, monosakarida atau karbohidrat itu memiliki rumus empiris CH2ON. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi C plus H2O, di mana C itu adalah karbon dan H2O adalah air, ya. Kata lainnya air, hidrat. Sehingga kita punya nama karbohidrat. Nah, untuk monosakarida paling kecil, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa n, ya, angka n di sini, no, sorry, huruf n di sini menunjukkan jumlah pengulangannya, yaitu minimal 3. Jadi monosakarida terkecil itu adalah eh, CH2ON, di mana n-nya itu adalah 3. Nah, untuk pengelompokan monosakarida sendiri nanti akan ada dua, ya. Kalau kalian lihat
di sini itu akan ada eh, gula aldosa dan gula ketosa. Jadi bedanya apa gitu kan? Nah, untuk gula aldosa itu adalah gula dengan gugus fungsi utama yaitu aldehid, makanya namanya aldosa. Sementara kalau gula ketosa eh, gugus utamanya adalah gugus keton ya. Nah, kalian lihat di sini C-nya hanya tiga kan? Satu, dua, tiga, sama ya. Nah, jadi kalau gula sederhana aldosa paling sederhana itu adalah glyceraldehid, sementara kalau gula ketosa sederhana paling sederhana itulah dihidroksiaseton. Gitu. Nah, kalau yang kalian paling sering dengar gitu ya untuk monosakarida mungkin adalah glukosa, itu yang paling terkenal gitu kan. Nah, kalau glukosa itu apa gitu? Nah, glukosa adalah ternyata gula aldosa tetapi dengan jumlah C yaitu 6. Jadi ini contoh eh, glukosa ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah glukosaldehyid dengan jumlah C6 itu adalah glukosa. Oke. Nah, ini adalah ap- contoh-contoh monosakarida turunan dari gula aldosa. Jadi kalian lihat gitu ya, di sana ada yang 3C, ada yang 4C, 5C dan 6C. Tentu saja ini tidak usah dihafal gitu ya. Eh, karena apa bukan menjadi kompetensi kalian untuk menghafal, tapi kita lebih memahami bagaimana kaitan antara strukturnya dan fungsi atau sifatnya gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh gula yang diturunkan dari gula ketosa ya. Jadi ada juga C-nya 3, ada yang 4, ada yang 5 dan ada yang 6. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi gitu ya, maka kita harus mengetahui strukturnya dulu. Kenapa? Karena kalau kemudian kita sudah tahu strukturnya, maka lebih mudah untuk menjelaskan kenapa kemudian dari struktur begini terdapat fungsi yang begitu. Gitu ya. Nah, sehingga kita lihat dulu nih bagaimana struktur dari monosakarida. Hal pertama yang paling menonjol begitu ya kalau kemudian kita melihat struktur monosakarida yang paling sederhana dalam hal ini adalah sebagai contoh gula aldosa, glyceraldehid. Ternyata di sana ada yang namanya pusat stereogenik. Nah, ini kan kemarin kalian semester lalu baru belajar kimia organik gitu ya, kimia gugus fungsi. Masih ada yang ingat kah apa yang dimaksud dengan pusat stereogenik? Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Pak Dek. Pusat stereogenik itu adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, terima kasih Mbak Imel. Ya, jadi betul sekali apa yang dikatakan Mbak Imel bahwa pusat stereogenik atau yang kita sering sebut sebagai pusat kiral ya, C kiral, itu adalah C atau karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini yang di tengah ini itu adalah C kiralnya. Sering kita tandai dengan star gitu ya. Nah, apa 4 gugus yang berbeda? Di sini ada hidrogen, ada hidroksi, ada CH2OH, dan ada CHO, aldehid itu sendiri. Ya, jadi ada 4 gugus yang berbeda. Nah, akibatnya apa kalau kemudian suatu senyawa itu memiliki pusat stereogenik atau bersifat kiral, dia dapat memutar bidang terpolarisasi. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kalau kemudian kita memiliki senyawa yang merupakan bayangan cermin dari senyawa kiral tersebut, contohnya di sini saya punya D-glyceraldehid, kalau kita taruh bidang cermin di tengah, ya, maka kita akan memiliki yang kita sebut sebagai L-glyceraldehid. Itu merupakan bayangan cerminnya. Nah, ternyata mereka itu akan memutar ya sifat-sifat fisiknya akan memutar bidang terpolarisasi ke arah yang berbeda. Nah, sekali lagi kan berarti dari struktur yang berbeda ternyata memiliki sifat yang berbeda. Nah, kemudian kalau sifat yang berbeda maka fungsinya pun akan berbeda, ya. Nah, untuk kita memberi nama gitu kan, ini kan karena kalau kalian lihat ya, eh, sebenarnya strukturnya sama gitu kan, sama-sama ada cekiral, ada hidroksi, ada hidrogen, ada CH2OH dan ada aldehidnya, sorry aldehid betul ya, ada aldehidnya. Nah, karena strukturnya sama, tetapi sifatnya berbeda, maka kita harus memberikan nama yang berbeda agar kita tahu senyawa mana yang sedang kita bicarakan gitu. Nah, mungkin kalian sudah tahu eh, cara memberi nama. Kemarin kita sudah bahas di kimia organik gitu ya. Untuk cekiral itu adalah dengan konfigurasi R dan S. Ya. Jadi di sini kalian lihat ada R, ada S.
Bagaimana cara menentukannya? Masih ada yang ingat? Konfigurasi R dan S? Izin menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Jadi untuk menentukan konfigurasinya bisa dilihat dari nomor atom yang terikat ke karbon kiralnya. Gugus dengan prioritas terendah atau yang memiliki nomor atom terendah diletakkan di belakang, lalu dilihat gugus dengan prioritas tertinggi, itu konfigurasinya searah jarum jam, berarti rectus, sedangkan yang berlawanan berarti sinister. Oke, terima kasih Mbak Fira. Ada yang masih ingat ya ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya slide-nya ada setelah ini ya. Oke, ini adalah aturan Chan, Ingold, dan Prelog ya. Jadi jangan lupa dulu. Nah, selanjutnya ya, kalau kita menggunakan konfigurasi R dan S, itu nanti akan menjadi susah manakala jumlah atom C-nya semakin banyak. Jadi contoh di sini misalnya saya punya glukosa di sini ya. Kalau kalian lihat di sana ada lebih dari satu atom ya C chiral ya, lebih dari satu pusat stereogenik. Ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat ya. Nah, sehingga akan menjadi sangat susah untuk memberikan nama menggunakan konfigurasi R dan S. Nah, sehingga untuk memudahkan kita dalam membedakan strukturnya, kita menggunakan konfigurasi D dan L. Apa yang dimaksud konfigurasi D dan L? Kita hanya fokus pada gugus hidroksi yang paling jauh dari gugus keton maupun aldehid. Jadi contohnya saya di sini punya eritrosa ya, jumlah C-nya 4, aldehidnya paling atas di sini ya, ini aldehid. Maka OH yang paling jauh tentu saja di C nomor 3. Ini kan OH yang kita highlight warna biru. Kalau OH tersebut ada di posisi kanan, maka konfigurasinya kita beri nama D. Sementara kalau OH-nya berada di sebelah kiri, kita beri nama L. Jadi kita tuh tidak usah susah-susah gitu ya, memberikan prioritas 1, 3, 4, memutar bidang gitu kan. Kita hanya cukup melihat posisi OH di bagian yang paling jauh dari aldehid maupun eh, keton. Nah, senyawa-senyawa yang seperti ini ya merupakan bayangan cermin tetapi tidak bisa tumpang tindih, itu kita sebutnya sebagai enantiomer. Nah, tetapi untuk penamaan atau penggambaran dengan D dan L ini kita menjadi kurang bisa memahami bagaimana secara geometri, secara real 3 dimensi struktur dari monosakarida itu sendiri. Nah, sehingga untuk memudahkan kita dalam membayangkan gitu ya, memvisualisasikan bagaimana struktur dari monosakarida itu sendiri, kita gunakan apa yang disebut proyeksi Fisher ya, atau tulang ikan, karena di sini memang kita gambarkan seperti tulang ikan gitu. Apa aturan di sana? Kita akan lihat gitu ya. Untuk gugus-gugus yang berada pada garis horizontal, jadi yang ini ya, horizontal yang di sini dan ini, itu akan kita bayangkan bahwa dia itu arahnya menuju pembaca atau keluar dari bidang. Jadi ke dekat kalian gitu ya, ke dekat kita. Sementara untuk garis yang horizontal, itu dia arahnya akan menuju bidang, jadi menjauhi pembaca. Nah, sehingga kalau kita gambarkan secara ilustrasi, kalian bisa lihat untuk garis yang horizontal itu di sana dia ada garis tebal ya menunjukkan dia keluar dari bidang. Sementara untuk yang vertikal dia garisnya putus-putus. Nah, sehingga secara lebih real, secara geometri 3 dimensinya monosakarida sorry. Ini C-nya 4 ya, eritrosa itu kita bisa gambarkan dalam bentuk demikian. Nah, ini kita lihatnya dari samping ya. Jadi kalau kita lihatnya eh, dari sini, jadi ini mata kita di sini, ya kalau kita lihat itu sebetulnya jadi yang ini, gitu kan? Karena OH dan H-nya itu ke atas. Nah, bagaimana dengan glukosa yang C-nya 6? Ya sama saja gitu ya. Aturannya tetap sama untuk yang horizontal itu dia eh, keluar bidang, sementara untuk yang vertikal dia menuju bidang. Nah, selanjutnya di sini ada eh, hal lain ya atau isomer lain yang kita sebut sebagai dia stereoisomer. Jadi dia stereoisomer ini merupakan eh, lawannya dari enantiomer, gitu ya, bukan lawannya ya, temannya. Jadi kalau enantiomer tadi kalian masih ingat dia bayangan cermin tetapi tidak bisa ditentukan tidikan. Nah, kalau dia stereomer itu dia sama, rumus molekulnya sama,
gugus-gugusnya sama, tetapi bukan merupakan bayangan cermin ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh bidang cermin di sini, ya, nah ini bukan bayangan cermin. Kenapa? Karena yang bagian ini, itu kan masih sama ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai diastereoisomer. Ya, sehingga karena berbeda, ya, tetapi OH-nya kalian lihat dia sama-sama di sebelah kanan. Jadi walaupun C-nya 4, ya, jadi namanya berbeda. Yang satu eritrosa, yang satu treosa. Itu kan? Nah, ada sub atau ada bagian gitu ya, bagian dari diastereomer yang lebih khusus yang kita sebut sebagai epimer. Ya. Jadi apa yang dimaksud epimer di sini adalah pengkhususan dari diastereomer, jadi bukan bayangan cermin ya, tetapi adalah monosakarida yang berbeda hanya pada satu pusat stereogen. Jadi misalnya kalian lihat antara manosa dan glukosa di sini, ya. Kalau kalian lihat di C nomor 1 sama aldehid ya, C nomor 3, 4, 5, 6 sama, tetapi hanya berbeda di C nomor 2. Ya. Yang 2 itu posisinya berbeda, yang OH-nya yang manosa ke kiri, yang glukosa OH-nya ke kanan. Nah, sehingga ini bukan bayangan cermin, tetapi hanya satu stereogenik yang berbeda, itu kita sebutnya sebagai epimer. Nah, contohnya apa lagi? Nah, ini glukosa dengan galaktosa. Yang berbedanya di mana? Berbedanya hanya di C nomor 4. Jadi ini antara D-glukosa dan D-galaktosa pun merupakan epimer. Jadi ini sebenarnya dia stereomer, tetapi hanya satu. Kalau misalnya ada banyak, ya kita sebutnya dia stereomer saja, ya dia stereoisomer. Kemudian kenapa sih ya kita susah-susah gitu ya, biar bukan susah ya, kita perlu mempelajari stereokimia pada gula atau monosakarida. Kalau misalnya kalian ditanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Atau apa yang bisa kalian pikirkan? Izin menjawab Bapak, karena Hmm. stereokimia mempengaruhi sifat biologis dari senyawa kimia, apalagi terkait kemampuan terikat pada sisi aktif enzim. Kalau geometrinya beda itu bisa tidak pas dengan sisi aktif enzim. Oke, terima kasih Mas Solahuddin. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan Mas Solahuddin. Ya, jadi ya ini ya, kenapa kurikulum yang kita rancang itu bagus gitu ya menurut saya, karena keterkaitan ya antara tadi dalam satu semester kalian belajar genetika, kalian belajar enzim, kalian belajar struktur fungsi, di mana itu ada kaitannya. Jadi setelah kalian belajar enzim ya, kalian tahu bahwa enzim itu memiliki sisi aktif yang sangat spesifik terhadap substrat. Nah, kalau kemudian substratnya adalah glukosa, ya, kalau kemudian nanti glukosanya ada bermacam-macam, bagaimana enzim bisa mengenali gitu ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan kecil ini, karena perbedaan kecil tadi kalian lihat dapat mempengaruhi struktur dan sifatnya, sehingga nanti menjadi penting ya bagaimana kemudian dalam kita mempelajari lagi proses metabolismenya enzim mana yang digunakan untuk gula yang mana misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Nanti silahkan kalian cek di si Pejar ya. Di sana sudah saya sematkan tugas. Jadi ada beberapa latihan soal yang saya sematkan di sana. Silahkan bisa kalian kerjakan mengikuti aturan yang sudah saya tuliskan di si Pejar ya. Nanti silahkan diakses bersama dengan PPT ini. Jadi PPT-nya juga sudah saya letakkan di sana. Mungkin itu saja dari saya untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih.